yang diklaim sebagai datuk-datuk mereka, leluhur-leluhur mereka, padahal itu palsu. Poros cerek peramu poros dulu nyuwun sewu. Panjenengan bisa buka sejarah Palestina. Wonten iringanipun Masjidil Aqsa itu ada 300 lebih makam palsu. 300 lebih makam palsu. Ini adalah salah satu siasat daripada Yahudi Hazari yang pertama kali dilakukan dalam rangka merebut Palestina daripada rakyatnya. Lo sampean angkat diwaca di Indonesia itu adalah terjadi makam-makam palsu yang dibuat oleh oknum-oknum habaib. Sampean kudu ngerti pakar genetika baik yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun di luar negeri mengatakan bahwa kaum Ba'alwi atau sing disebut habaib sing jarene sampean putune Kanjeng Nabi secara genetika itu adalah Yahudi Hazari. Paham? Bahaya napa mboten? Bangsane sampean bahaya napa mboten? Sing jarene sampean putune Kanjeng Nabi niku genetika Yahudi Hazari. Bukan Yahudi Abrahamik. Genetikanya bukan genetikanya Nabi Ismail, bukan genetikanya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, bukan genetikanya Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam, bukan genetikanya Kanjeng Nabi. Bahkan para habaib atau Ba'alwi itu tidak ada gen Arabnya, tidak ada. Arab pun bukan, tapi mereka adalah condong kepada Eropa yang disebut Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi sing ono di Spanyol, Eropa itu adalah berasal gennya adalah dari Yahudi Hazari sing nyaplok Palestina dengan cara pembuatan makam palsu. Jadi angger ning Indonesia ono kiai ulama sing ngingetaken sampean ben hati-hati ning oknum habaib-habaib sing malsuaken makam. Ini bukan tidak beralasan, ini beralasan. Kenapa? Ning Palestina sing lakukan adalah genetika Yahudi Hazari dengan cara pemalsuan makam. Ning Indonesia yang memasukkan makam juga adalah para habaib dan Ba'alwi di mana gennya sama-sama Hazari. Apa ora watir sampean? Ki menongone sampean nongol ngerti apa menongol keter sampean? Oh, menongol gawe keter nyong sing delok. Inyong ya, kayaknya telat mangan bengi inyong ya. Ya. Mau nyong durung mangan dibayar kipas angin, nyong masuk angin di panitia dibayar. Orang ngertian nemen guys. Tahun ngarep dia jadi pilih mani dari ketua yang mudah ya. Gini apa badan? Sampean khawatir apa badan? Khawatir apa badan? Modusnya sama, pembuatan makam palsu yang melakukan genetikanya sama-sama Yahudi Hazari. Di Palestina yang melakukan genetikanya Yahudi Hazari, pemalsuan makam di Indonesia yang melakukan Yahudi Hazari. Nopo panjenengan boten titen, nopo panjenengan boten watir. Kalau panjenengan lengah, maka saya yakin Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Indonesia akan dicaplok seperti Mesir dan Afrika. Hancur sampai Indonesia. Cuma di Indonesia niku dieman marang Gusti Allah, mulane ana kiai sing dimuncalaken sing ngingetna sampean. Wis kiai diinget-inget malah dielek-elek ning dasmu. Kampleng siji-siji ngono. Mungkin apa ngoten? Karakteristiknya persis kaya Yahudi Hazari. Mereka mengaku rasnya paling tinggi. Yang namanya Ba'alwi mengaku rasnya paling tinggi, mengaku ras yang paling suci. Sampai dheweke ngomongnya bisa ngatur pangeran, malaikat mungkar nakir disetop bisa ngepus mateni neraka jahanam. Wayane bisa ngepus embayong, bisa mateni neraka jahanam. Begitu anak kebakaran di Solo, orang ana sing bisa mateni gasmu. Goroh napa mboten? Goroh napa mboten? Jadi manusia kecing-kecing nemen kaunangan tadi. Goroh ora? Goroh niku. Oh jadi goroh kena diapusi paling uang sampean iki.
para sedulur. Ini doktrinnya hampir sama dengan yang ada di Mesir dan Afrika, hampir sama dengan yang ada di Hadramaut, hampir sama dengan yang ada di Palestina, sehingga menimbulkan kehancuran Hadramaut sampai sekarang. Yaman hancur, Afrika sama Mesir pernah hancur, nanti Turki dumateng Palestina hancur, Indonesia sudah sampai kaya uwe. Sebab Indonesia menusaiku seneng marang putune Kanjeng Nabi. Jangan salah memilih sapa putune Kanjeng Nabi. Ngerti? Ngerti napa mboten? Wis mantuk-mantuk, wong kerjane wong kawung nganteng mantuk-mantuk tok. Kok ketemu barinyong mantuk-mantuk, ketemu maning bari sing irunge dawa-dawa ya mantuk-mantuk maning. Wis kaya boneka ning durane taspor mobil, ora kena julukan gejulke mantuk-mantuk. Para sahabat, ini doktrinnya. Yahudi Hazari membuat makam di seluruh antero Palestina itu lebih daripada 300.000 makam palsu yang diklaim leluhurnya mereka. Ketika sudah buat makam palsu, makam baru seolah-olah dibuat palsu, diziarahi, digandrungi dumateng masyarakat Yahudi, diadakan acara-acara di sekitar makam. Akhirnya kemudian tokoh-tokoh ahbarul Yahud, yaitu tokoh-tokoh Yahudi Hazari mengatakan bahwa ini adalah makam leluhur kami. Ternyata leluhur kami ada di sana, ada di sini, ada di sini. Berarti ini sebetulnya Palestina adalah tanah leluhur kami. Buktinya makam leluhur kami ada di sana. Ini tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, milik kita, bukan milik orang Palestina. Akhirnya orang Palestina diusir sintar aire. Paham? Masya Allah, di Indonesia ini terjadi makam palsu akeh nemen. Ono sing makame ono isiye dibaalwiaken, dihabibaken ke Habib ini bin ini al ini. Gino mboten? Masya Allah, Habib ini bin Yahya, ini As-Segaf, ini Al Munawwar, ini adalah Al Atos, dasmu. Yang kadang-kadang orang ngerti kok bakal sing potong ayate pun maring Gusti Allah wedi apa ora sih? Kaya wong ora arep pernah mati bae. Yang mati tanggung jawab ngarep Gusti Allah priwe, Pak? Makame uang, makamnya orang kampung dibagusaken digawe kubah, ngomongin makame Habib ini wali kutub. Padahal kesaksian masyarakat itu bukan makamnya Habib, itu makamnya orang kampung, Gus. Yang ngarep takon goro apa ora? Ngomong goro pe ora wani, goro apa ora? Ngapus apa ora? Dosa apa ora? Wong model kaya ki marang Gusti Allah wedi apa ora sih? Nek Gusti Allah be ora wedi, apa maning model potongan sampean ora bakal gedene nggih. Napa malih sing sembayang subuh jam 09.00 esuk blas ora wedi ya, Bos. Dina apa mboten? Niki para sedulur. Subhanallah para sedulur. Diklaim teman itu akhirnya hancur itu Palestina, hancur Hadramaut. Orang Yaman di sana sudah mengatakan bahwa Ba'alwi bukan Yaman asli, pendatang, tapi mereka menguasai Yaman Hadramaut. Dengan mengatasnamakan cucunya Rasulullah, Yaman terbelah menjadi dua, Laman terbelah menjadi tiga. Perang anti-detik ini nggak selesai, kemiskinan terjadi di mana-mana, hampir negara bangkrut. Martinopo perang saudara, Yaman Selatan isinya dan itu adalah komunis didukung oleh para habaib juga. Ba'alwi juga banyak yang komunis. Yaman Utara yang Podope ini didukung oleh habaib, si demokrate, itu adalah didukung oleh habaib. Perang antara habaib sing demokrasi, habaib sing muslim, habaib sing komunis, ateis. Perang. Sampeyan ojo aneh. Angger Yaman Selatan, Republik Yaman Selatan komunis, di antara pendirinya adalah banyak habaib. Bangsa Barokbah, bangsa Al-Muhdar. Kok sih bisa Gus? Habaib komunis, ini gak semua orang mudah-mudah sih yang kira ngomong. Ayo berana, wis wacat juga kayak gue, dan orang nuduh sejarahnya kayak gue, nggak? Tidak benar? Para serek perahu, para sedulur sedaya mawon ikut. Lagi ki para serek para sedulur sedaya mawon. Nganti di Indonesia, niku diklaim sudah terjadi mulai pengklaiman. Sudah sudah mulai merambah kepada zona-zona berbahaya.
zona politik, mereka hampir menguasai. Sekarang ada yang mau terjun ke prosedur, yaitu dalam rangka menguasai pos politik yang ada di Indonesia. Ada yang sudah menguasai zona sejarah Indonesia ini mulai dirubah. Ada yang menguasai zona adat dan budaya. Adat budayanya kulo kali panjenengan dibelokakan, nanti nasab-nasabnya ulama dibelokakan, lambang negara dibelokakan, cerita sejarah yaitu adalah para pahlawan sesepuh dan leluhur kita dibelokkan oleh orang-orang Ba'ali yang tidak bertanggung jawab. Proses ini sudah modus operandinya sama dengan di Palestina, sama dengan di Mesir, dengan di Irak. Maka kulo tledor, maka wong Indonesia pasti akan jadi Palestina. Nak untuk bilamin melek sampeane melek so coba timbang utung maning ya. Klaim sejarah juga dilakukan oleh Oknum Ba'alwi. Ada yang mengatakan Indonesia itu adalah milik Ba'alwi, Indonesia itu adalah punya orang Yaman, Indonesia itu punya orang Yaman, Jawa itu milik ulama Yaman. Iki Oknum Habib sing wis ngomong kayak gue di sono, Pak. Coba sih ketika ini gue udah ngomong mari bisa boleh sih. Tidak mau kan? Tidak mau kan? Para selek peramu para sedulur-sedulur, itu yang harus diwaspadai. Sudah ada lagi yang mengatakan Rasul mengklaim pos-pos dakwah. Katanya Indonesia tanpa habaib tidak bisa mengenal agama, tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan mengenal Islam, tidak akan kenal sebatang ajaran Nabi tanpa habaib. Habaib, Oknum habaib sih ngomong kayak itu kadzab, pembohong besar, nipu ngaku si sampean. Rasul buka sejarah. Habaib ning Indonesia teko abad ke-19. Yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan berarti saya benci terhadap habaib, memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Untuk apa? Untuk siasat Belanda membungkam perjuangan orang pribumi, perjuangan ulama-ulama kiai Indonesia. Dan Belanda tetap berada di Indonesia dengan cara apa? Membungkam mereka dengan mendatangkan orang Yahudi dari Yaman yang diklaim dilabeli sebagai Habib, diklaim dilabeli sebagai putu Kanjeng Nabi. Dan sampai ada lemah tapi orang Indonesia kalah, tapi orang Indonesia itu hebatnya Belanda. Niku tledor kula kali panjenengan sebagai bangsa Indonesia. Habaib teko abad ke-19. Ketika habaib teko di negara ini sampean abad ke-19, itu adalah zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, zamannya Mbah Wahab Hasbullah, zamannya Mbah Abbas Buntet Pesantren. Abad ke-19 sampean kudu ngerti, Indonesia ratusan tahun sudah kenal Islam, ratusan tahun sudah kenal agama Islam, ratusan tahun sudah kenal pangeran, ratusan tahun sudah kenal Kanjeng Nabi. Bahkan peradaban Indonesia lebih hebat dari peradaban negaranya habaib itu Yaman. Indonesia abad ke-19 sudah pernah memiliki Majapahit Islam, Indonesia pernah memiliki Pajang Islam, nanti Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan apa namanya, yaitu adalah Samudra Pasai Islam udah Aceh, Kesultanan Babun Ternate Islam, Kesultanan Bone Makassar Islam, Kesultanan Maluku Islam, Kesultanan Kalimantan Islam. Itu ratusan tahun sebelum datang habaib, Indonesia sudah bisa memiliki peradaban Islam yang sangat tinggi. Jadi agar orang Oknum Habib ngomong, agar orang anak Habib, Indonesia tidak mengenal agama, Indonesia orang mengenal pangeran. Iya Habib ngedapur sekian goreng wong aku sampai tipu. Surah, siapa mau hidupnya sekarang nyewa, ngomongnya aku gelut dari aku ini. Daripada bangsa aku sih merusak, lu apik amakin yang sih merusak tuh. Kenapa badan? Kenapa badan? Paham? Buka sejarah itu.
Yang kerjong kering di panitia perlu tanggung jawab. Anjing, babi dan lain sebagainya, nauzubillah min zalik, mereka juga rasis dan radikal, perlu kita curigai, jangan-jangan palsu bukan zuriat Nabi. Nah, alhamdulillah wa syukurillah tadi juga Kanjeng Tumenggung Fakih sudah ngegas itu. Jadi intinya ternyata mereka-mereka yang selama ini mengaku cucu Nabi, para Habib, yang ternyata adalah datangnya saja sebagai antek Belanda, dan mereka mengaku cucu Nabi tapi tidak mengedepankan akhlak yang baik. Kalau mengaku cucu Nabi harusnya mengedepankan suri tauladan yang baik bagi umat, sehingga umat Islam harusnya mengenal Islam sebagai agama yang rahmatan alamin, agama yang ramah, bukanlah agama yang suka marah-marah. Jadi yang mengaku keturunannya tapi suka marah-marah, suka caci maki, mana mungkin, ibaratnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau ini nyuwun sewu, ngaku cucu Nabi tapi suka caci maki, yang dicaci maki juga ya para kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara, para Gus Dur juga dicaci maki, kepala negara juga dicaci maki, bahkan Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun juga direndahkan. Jadi ini kita menjadi suatu hal yang prihatin akan hal tersebut. Dan juga peringatan Haul Wali Songo, Wali Songo pun juga dibelokkan sejarah dan silsilahnya. Tapi nyuwun sewu, apa yang kita kemukakan ini insya Allah bukan berangkat dari kebencian. Kita sifatnya adalah perjuangan. Jadi yang namanya cinta, Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kalau kita mencintai yang benar, yang baik, insya Allah kita akan ke bawah baik dan juga akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mencintai yang sesat, kita bisa terbawa tersesat. Makanya ada hadis lain, barang siapa yang dekat dengan tukang parfum akan ikut ke bawah wangi, yang dekat dengan tukang sampah atau tukang besi akan ke bawah baunya. Nah, dalam Islam pewaris Nabi adalah ulama, bukan sekedar yang mengaku sebagai turunannya Habib tapi ternyata tidak mengedepankan akhlak dan juga ajaran Islam ketakwaan. Dalam Islam, contoh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, beliau bukanlah seorang keturunan Bani Hasyim atau Quraisy, seorang sahabat Nabi yang dari Persia, tapi dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, Rasulullah mengakui beliau sebagai ahlul baitnya. Sedangkan paman Nabi sendiri, Abu Lahab, meskipun silsilahnya adalah sesama keturunan Nabi Ismail, sesama keturunan Nabi Ibrahim, sesama yang silsilahnya mulia sebagaimana Nabi Muhammad, tapi ketika dia kafir, ingkar, dan juga zalim, maka Allah malah mengutuknya dalam surah Al-Lahab. Jadi artinya nasab itu bukan yang paling utama, tapi adalah ketakwaan. Kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaan, dan Allah juga berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilman dan berilmu beberapa kali derajat. Jadi bukan sekedar karena nasabnya. Bahkan anak Nabi Nuh sekalipun ada yang sifatnya tidak disamakan oleh Allah karena ingkar kepada jalannya Nabi Nuh, ingkar kepada jalan agama leluhurnya, sehingga oleh Allah tidak dilarang untuk diselamatkan oleh Nabi Nuh karena bukan bagian daripada Nabi Nuh. Jadi artinya yang namanya nasab atau keturunan itu haruslah diselingi dengan ideologis agama, tidak hanya sekedar darah saja, sekedar mengaku darah, tapi kalau tidak mengikuti ajaran kebenaran maka itu adalah bullshit, percuma, itu akan putus, rungkat. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku tapi menyatakan di dalam diri aneh ada darah Rasul, tapi nggak membuktikan dengan suri tauladan, dengan ilmunya. Ada yang menyatakan bahwasanya berguru kepada satu Habib bodoh lebih baik daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ada yang menyatakan bahwasanya kaki Habib yang kotor, yang ahli maksiat, yang bandel itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Itu sudah merupakan suatu perendahan dan penghinaan. Perlu diketahui kalau dalam Islam silsilah itu bukan untuk dijadikan kebanggaan atau kesombongan. Rasulullah bersabda bahwasanya pelajarilah sesuatu dari nasab, pelajari dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi ilmu nasab itu bukan
untuk merendahkan yang lain, tapi untuk kita menyambung silaturahim, menyambung tali kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya ini warga Malang, area Malang, ini kalau kita memperhatikan ilmu sejarah, ilmu silsilah, semuanya itu ada keturunan Banten. Dan orang Banten pun juga semuanya juga ada keturunan Malang, area Malang. Kita tuh saling bersaudara. Jadi dalam sejarah Cirebon mencatat bahwasanya kerajaan pertama di Pulau Jawa itu adalah Salakanegara di tahun 128 Masehi. Salakanegara nantinya menurunkan kerajaan Tarumanegara di Kerawang Bekasi. Tarumanegara nantinya kemudian menurunkan kerajaan Galuh yang pusatnya di Ciamis, Jawa Barat. Dari Galuh kemudian menurunkan kerajaan Medang atau Mataram kuno. Nah, itu ada di Mataram kuno itu ya yang Candi Borobudur, Candi Pramana di Jawa Tengah atau Jogja. Nantinya ketika Gunung Merapi meletus dan lain-lain, berpindah kekuasaan ke daerah Jawa Timur dan itu masih saling berketurunan, yaitu mendirikan kerajaan Kediri dan Panjalu. Dan nantinya akan menurun kepada kerajaan Singosari yang berkedudukan di Malang. Jadi kalau tadi sisa tadi itu dirunut, wong Malang, Arema Malang itu masih keturunan wong Banten yang ada di Salakanegara, Pandeglang, Banten. Jadi masih keturunan semua orang Malang ini. Nah, dari Singosari nantinya menurunkan Raden Wijaya Majapahit yang akan pindah ke Trowulan Mojokerto. Nah, dari Majapahit nantinya menurunkan kerajaan Demak yang pindah lagi ke Jawa Tengah. Demak akan menurunkan kerajaan Pajang. Pajang akan menurunkan lagi kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam akan terpecah menjadi Jogja dan Solo. Nah, Demak juga, itu juga Raja Patah Demak memiliki putri yang bernama Ratu Kirana Purnamasidi yang merupakan permaisuri daripada Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kemudian berputra Maulana Yusuf. Nah, berarti orang Banten yang keturunan Hasanuddin Banten juga keturunan Demak, keturunan Majapahit, keturunan Singosari Malang juga. Jadi orang Banten keturunan Malang, orang Malang juga keturunan Banten. Jadi kita semua bersaudara, saudara-saudara. Nah, jadi silsilah itu untuk kita menyambung silaturahim, kita tuh bersaudara, kemudian kita menyatukan persatuan dan kesatuan, bukan untuk memecah belah, bukan untuk merasa dirinya lebih tinggi dan merendahkan yang lain, bukan seperti itu. Andai kata silsilah hanya buat kesombongan, maka itu sama saja dengan iblis. Iblis diajarkan dalam Islam itu dosa pertama itu adalah dosa kesombongan, yang merasa nasabnya lebih mulia dari api, diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya daripada tanah. Padahal meskipun Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi Allah juga menciptakan rohnya itu dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad juga dari cahayanya Allah, ada sisi mulianya. Dan bahwasanya malaikat pun disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Nah, artinya di sini manusia di sisi zohirnya juga ada sisi dari tanah, tapi secara ruhaninya juga ada unsur ketuhanan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat dirinya. Jadi harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkan ketakaburan, kesombongan, itu haruslah kita lawan. Apalagi mereka mau memperbudak bangsa kita. Bahwasanya negara kita dengan pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan oleh founding father kita telah mengantarkan perjuangan tersebut sampai di depan gerbang pintu kemerdekaan. Nah, zaman sekarang saatnya kita tidak lagi di depan pintu kemerdekaan, tapi kita harus masuk ke dalam gerbang kemerdekaan, melanjutkan perjuangan leluhur di masa kekinian. Jadi kalau dulu leluhur kita itu perangnya melawan Belanda, nah sekarang kita melawan kezaliman-kezaliman yang ada. Kita juga perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan kebodohan juga adalah yang kita lawan adalah doktrinasi daripada orang-orang yang mau menjajah di masa kekinian. Mungkin menjajahnya bukan lagi secara politik kekuasaan seperti masa lalu, tapi menjajah secara doktrinal dan kultural. Seakan-akan mereka rasnya lebih tinggi, kemudian merendahkan kita. Sampai-sampai ada yang kita mencium kaki mereka lah diajarkannya, itu tidak perlu. Jadi kami memiliki kepedulian, apalagi Kiai Madin Usman,
Ini ada yang menyebut beliau sebagai mujadid di masa sekarang dengan ijtihad beliau, dengan kajian kitab beliau yang menyatakan bahwasanya Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai suriat Nabi karena adanya kekosongan riwayat sampai dengan 5 abad. Dan juga tadi Gus Fakih juga menyampaikan ternyata secara hasil penelitian genetik para habaib Ba'alawi muasal Yaman ternyata genetiknya adalah turunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini. Nah, contohnya apa saja? Banyak. Kalau dari zaman ke zaman, nah andai kata mereka tidak banyak bikin kasus, kami juga husnuzon. Kita mengedepankan baik sangka, karena agama kita itu mengajarkan kita harus berbuat baik kepada yang baik. Tapi kalau ada yang tidak baik, kita tidak bisa diam saja. Karena kalau kita diam saja, kita akan terjajah. Dan dari zaman ke zaman mereka telah mencakok nasab, membelokkan sejarah silsilah. Di abad 18 mereka juga telah sempat mengkudeta Kesultanan Banten. Di abad 19 ada fatwa daripada Utsman bin Yahya yang antek penjajah Belanda. Ada yang menyebutnya PNS dari penjajah Belanda. Gimana para kiai-kiai kita di masa lalu mengeluarkan fatwa jihad perjuangan melawan penjajah kafir, ternyata mereka malahan melarang namanya perjuangan, sehingga di masa lalu bangsa kita itu terpecah belah, mau melawan penjajah malah dipecah belah oleh kalangan Habib, bahwasanya apabila melawan kepada penjajah Belanda itu bukanlah jihad tapi pemberontakan. Nah bahkan di masa sekarang juga ada seorang tokoh yang pro kepada Habib Ba'alawi menyatakan bahwasanya penjajahan tersebut, pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah. Ini harus kita lawan. Kalau pemerintahan penjajah Belanda dianggap sebagai sah, bukan pemerintahan yang menjajah, artinya para pahlawan-pahlawan kita bukan pahlawan tapi pemberontak. Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tayasa. Kalau pemerintahan Hindia Belanda dianggap sah, maka semua para pahlawan kita dari masa ke masa berarti tidak sah sebagai pahlawan tapi sebagai pemberontak. Itu tidak bisa kita terima. Apalagi kita sebagai terikat dengan hukum sebagai warga negara Republik Indonesia, sudah ada pembukaan Undang-Undang 45 bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan. Jadi kalau kita menerima bahwasanya penjajah Belanda adalah penjajahan yang sah, berarti kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mau menyatakan demikian, jangan jadi warga negara Indonesia. Jadi yang menyatakan pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah, silahkan cabut kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu Rumail Abbas yang menyampaikan demikian ya. Itu harusnya sadar diri itu kalau menyampaikan bahwasanya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Dan hal yang sama dilakukan Islam Ba'alawi ini dengan mengundang tokoh-tokoh internasional Yaman ke Indonesia seperti Habib Umar bin Hafiz. Untuk apa? Untuk menguatkan, untuk mengukuhkan keberadaan Islam transnasional ini di mata para penganutnya di Indonesia. Maka semakin kuat, semakin
yakin orang-orang pribumi ini dengan memegang Islam model mereka itu karena dukungan internasional yang kuat. Maka sebagaimana watak Islam transnasional ini, mereka tidak nyambung dengan NU, bertentangan dengan sifat-sifat NU, bertentangan dengan konstitusi negara, dan biasanya menjadi masalah. Beberapa masalah dalam Islam Ba'alawi ini adalah, pertama, masalah doktrin. Jadi doktrin ini sangat masif dan ugal-ugalan atau liar. Doktrin Ba'alawi di luar nalar, bahkan menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadits. Seperti kakeknya bisa mi'raj 70 kali, Habib yang bodoh lebih utama daripada ulama 70 kiai, haram menikahi keluarga mereka yang wanita Habibah atau Syarifah itu, bisa keluar dari kuburan, bisa orang mati kalau lewat kuburannya, dan banyak doktrin-doktrin lainnya yang merusak, sebenarnya merusak ajaran. Belum lagi sifat-sifat gulunya, berlebihannya dalam memuja leluhur, dalam memuja keistimewaan leluhur, dan praktek-praktek agama yang cenderung agama klan. Bagaimana mereka sampai pada penghambaan berlebihan, mencium kaki, meminum darah Rasulullah katanya, dan seterusnya. Ini masalah berat dan besar. Selanjutnya adalah tradisi. Tradisi yang mereka bawa adalah tradisi Yaman, mulai dari cara berpakaian, cara berfilosofi, cara berbudaya, misalnya tarian dan nyanyian. Mereka membawa sifat-sifat asli leluhurnya, tetapi cerdiknya mereka adalah masuk ke dalam NU dan merubah NU menjadi Yamani, cara berpakaiannya, cara berpolitiknya, sehingga lambat laun NU jika tidak diwaspadai akan berubah cara pandangnya seperti FPI atau Islam transnasional lainnya, penuh bahasa-bahasa perjuangan, penuh retorika, penuh kemarahan dan lain-lain. Itu ciri khas Islam transnasional karena dilahirkan dari negara-negara konflik. Maka pandangan-pandangan ini sangat berbeda dengan NU, dan mereka menerapkan budaya tersendiri, cara tersendiri, yaitu Yamani. Jadi jarang daripada mereka terintegrasi dengan budaya Indonesia, misalnya memakai batik, memakai belangkon, menyukai seni-seni tradisional atau langgam-langgam tradisional Indonesia. Tidak, mereka adalah Yaman oriented, Tarim oriented, bahkan memuja-muja tanah leluhur sebagai yang ideal untuk Indonesia. Hanya beberapa yang sudah terintegrasi dengan Indonesia karena menjadi NU sejati. Demikian tentang Islam Ba'alawi ini yang harus kita waspadai sebagai bagian dari Islam transnasional yang memiliki sifat dan karakter internasional yang akan berbeda dan tidak nyambung dengan NU. Dan kesimpulannya adalah tetaplah berpegang kepada yang asli, orisinil Indonesia, yaitu NU. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju kan.